Saya mulai aja ya. Oh, ini yang belum Bu Vera koreksi. Ya sudah ya. Oke. Selamat malam Ibu sekalian. Saya mewakili Galatia untuk membacakan eksposisi dari Hosea. Hosea berapa ya lupa. Hosea 2 ayat 1 sampai 9. Hosea 1 ayat 2 sampai 9. Ya, jadi maaf sebelumnya karena kalau melihat perikop ini dari sisi berbeda. Oke. Saya bacakan ya. Bagaimana sebetulnya menurut Anda judulnya kesetiaan Allah Nabi Hosea. Hosea adalah nabi-nabi kecil, salah ya. Bagaimana sebetulnya menurut Anda kesetiaan yang kita ingin atau kita harus perbuat yang berkenan bagi Tuhan Allah Israel. Hosea itu sendiri artinya keselamatan yang dari Tuhan. Tercatat dalam Alkitab masa lalu banyak orang besar bernama Hosea. Ya, misal Hosea bin Nun yang dikenal sebagai Yosua zaman Nabi Musa. Raja Israel Hosea bin Elah yang berkuasa di Samaria. Dan Hosea bin Beri dalam perikop ini yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan hak prerogatif atau otoritas Allah. Dalam perikop ini, terlalu kecil itu tadi saya pakai ini. Saya besarkan ujungnya nggak kelihatan, Bu. Sabar ya, Bu. Maaf. Dalam perikop kali ini bisa kita simak bersama tentang Nabi Hosea dan kesetiaannya pada Tuhan. Walaupun amat sangat mungkin Hosea itu betul-betul galau menerima perintah dari Tuhan. Perintah pertama, pergilah, kawinilah perempuan yang bersundal. Dan saya masukkan dalam kurung bahwa bersundal itu amat sangat mungkin, walau tidak dijelaskan bahwa masa lalu banyak wanita yang bertugas di kuil-kuil melayani menyembah nabi-nabi Baal. Pada ayat 3 ditulis Hosea mengawini seorang perempuan sundal bernama Gomer binti Diblaim yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang di ayat selanjutnya bertambah 2 orang anak lagi. Nah, perintah kedua untuk Hosea dari Tuhan dalam ayat 3 sampai 6, Hosea menunjukkan tetap setia pada Tuhan Allah Israel. Perintahnya, berilah nama Yizriel, Lo Ruhama, dan Lo Ami. Masing-masing nama yang diberikan dan ditetapkan Allah mempunyai arti dan tujuan. Bisa kita baca di ayat 7 dan 9 sebagai berikut. Yosua, maaf ini terlalu kecil. Nanti dulu, Pak, maaf ya. Yisrael, Bu. Yisrael dipakai Allah, ya. Yisrael dipakai Allah untuk rencana menghilangkan keturunan keluarga Raja Yehu yang sangat kejam, merupakan hutang darah yang harus dibayar. Ini menunjukkan otoritas Allah. Juga dalam mengakhiri pemerintahan suatu kaum Israel pun yang disayangi, Israel yang disayangi pun harus menghadapi hal tersebut ya. Lo Ruhama berarti bukan yang dikasihi lagi. Tidak disayangi dan tidak diampuni lagi. Ini merupakan pernyataan Tuhan bahwa penolakan Israel sebagai umat Allah. Lo Ami berarti bukan umatku lagi. Jadi penyangkalan Allah terhadap kaum Israel, sebaliknya Allah tetap menyayangi dan mengayomi. Jadi Nabi Hosea menunjukkan kesetiaannya tanpa syarat dengan mengikuti perintah-perintah Allah. Apakah hati Hosea dipelihara oleh Allah sehingga dapat menjadi cerminan kasih dan pengampunan Allah bagi orang yang memilih berbalik dan mengasihinya. Ibu Bapak terkasih, Hosea berbuat sesuai dengan arti namanya, keselamatan. Ada keselamatan bagi yang setia, walau harus melewati masa-masa sulit, pergumulan di hati yang mungkin orang lain tidak tahu. Ada keselamatan dari Allah
bila negeri yang bersundal hebat sekalipun berbalik pada Allah dan tidak menyembah Tuhan atau ilah-ilah yang lain. Dalam uraian perikop di atas, kita dapat melihat kesetiaan tanpa syarat yang ditunjukkan Nabi Hosea. Apakah Hosea takut atau khawatir? Tentu tidak, karena Allahnya pasti akan menolong. Dalam Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sama dengan kita sekalian, karakter dan kepercayaan kita teruji lewat penderitaan ataupun berbagai pergumulan. Hosea yang setia menurut perintah Tuhan menjadi cerminan pemeliharaan kasih dan pengampunan Allah bagi orang berdosa yang berbalik padanya. Seperti di dalam Ulangan 11 ayat 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Bagaimana dengan kita yang lebih sering mengabaikan Tuhan dan mengejar kesenangan duniawi? Padahal kita tetap dikasihi melalui pengorbanan, padahal kita tetap dikasihi melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Sekali demikian dari Galatia. Makasih. Terima kasih, Bu Lis.